akan kita lanjutkan hari ini terkait dengan nanti perhitungan-perhitungan volumetrik dan juga terkait dengan berbagai teknik ya. Yang pertama gini yang ingin saya sampaikan. Dalam titrasi itu ketika itu terjadi titik ekivalen, maka yang sama itu adalah miligram ekivalen atau terkait dengan gram ekivalen atau mili ekivalen. Itu yang penting diingat ya, bukan milimolnya. Ya, saya lagi pada saat titik ekivalen ya, pada saat titik ekivalen maka yang sama adalah mili ekivalennya atau berat ekivalennya. Biasanya kita menyingkatnya adalah berat ekivalen. Ya, sehingga kalau Anda punya ini HCl, Anda titrasi dengan NaOH ya. Dan ketika itu menghasilkan NaCl ya, maka pada saat titik ekivalen, terjadi, maka berat ekivalen HCl ya, berat ekivalen HCl itu sama dengan berat ekivalen NaOH. Ini yang penting ya. Jadi pada saat titrasi yang sama itu adalah berat ekivalennya, bukan berat molnya. Hanya saja kalau valensinya itu 1, maka berat ekivalen nanti sama dengan berat molekulnya gitu ya. Oleh karena itu nanti pada beberapa titrasi yang mana reaksinya itu valensinya itu hanya 1 seperti kompleksometri, maka nanti larutan bakunya itu lazimnya tidak digunakan istilah normal, tetapi yang digunakan adalah istilah molar ya. Kita tahu kalau molaritas itu rumusnya kan mol per liter ya. Sedangkan kalau normalitas itu rumusnya adalah ekivalen per liter atau normalitas adalah mili ekivalen per mililiter. Ekivalen itu sama dengan banyaknya mol dikalikan banyaknya satuan reaksi tiap molekul. Ya. Mili ekivalen itu adalah milimol kali banyaknya satuan reaksi tiap molekul. Satuan reaksi ini adalah valensi ya, valensi yang terlibat gitu. Atau dengan kata lain gini, misalkan Anda misalkan nanti ya Anda membakukan HCl. HCl itu kan dibakukan dengan apa Mas dan Mbak? Dengan menggunakan natrium karbonat, misalkan ya. Natrium karbonat. Maka ini kita bisa menghitung berapa normalitas HCl-nya ya, gitu. Nah, kalau menggunakan indikator misalkan metil orange ya, kalau PP nanti 1 valensinya. Tapi kalau itu metil orange ya, oke lah misalkan Anda indikatornya Anda boleh pakai PP atau Anda boleh menggunakan metil orange. Kalau metil orange itu valensinya nanti 1 ya gitu. Ya, lah Mas dan Mbak, pada saat ingat ya, pada saat titrasi itu yang sama adalah miligram ekivalennya. Nah, miligram ekivalen itu di sini kan miligram ekivalen itu rumusnya itu apa? Kalau itu volume, karena HCl ini kan sudah bentuk larutan, maka miligram ekivalen itu kita bisa merumuskan V kali N. Ya, seperti itu. Atau tentunya kita juga bisa kalau ini terkait dengan dengan analitnya ya, maka itu analitnya itu adalah kita masukkan ke yang miligram ya, miligram ekivalen. Miligram ekivalen itu rumusnya adalah milimol kalikan valensi. Milimol kalikan valensi. Jadi Anda bisa menghitung. Jadi pada saat titrasi, pada saat titik ekivalen yang sama, ini nggak perlu dihafal ya. Apapun kalau Anda melakukan pembakuan itu rumusnya adalah miligram pada saat titik akhir ya,
maaf, pada saat titik ekivalen itu kan sama. Berarti kita bisa mengatakan miligreg HCl, ya mungkin gini ya, saya pakai yang apa yang beda biar agak luas saya menjelaskannya. Ini ya dulu diajari guru saya seperti ini, jangan dihafal. Nanti kalau dihafal rumusnya nanti terlalu banyak. Cukup Anda misalkan gini ya, misalkan Anda tadi pembakuan apa? Pembakuan HCl dibakukan dengan natrium karbonat ya, natrium karbonat. Ini kalau Anda menggunakan metil orange ya, indikatornya karena titik ekivalennya nanti terjadi pada pH asam, maka itu valensinya 2 ya. Nanti saya jelaskan. Di sini 2 HCl ya. Ya, valensinya 2. Nanti cara penentuan valensi nanti saya akan sampaikan di belakang. Tetapi ini saya ingin menjelaskan konsep bahwa pada saat titrasi, pada saat terjadi titik ekivalen, maka yang sama adalah apa? Berat ekivalen, sehingga berat ekivalen itu ya boleh dinyatakan dengan gram ekivalen ya, atau boleh dinyatakan dengan miligram ekivalen, tergantung volumenya. Kalau volumenya itu mililiter ya miligreg, kalau beratnya itu miligram ya miligreg, kalau beratnya gram ya gram ekivalen. Cuma karena kita itu banyaknya kalau volumenya adalah mililiter, maka kita menyatakan di sini miligreg. Berarti apa? Miligreg HCl itu sama dengan miligreg natrium karbonat. Ya, saya singkat Na. Lah miligreg HCl, karena HCl ini cairan, kan kalau Anda membakukan HCl dengan natrium karbonat, kan natrium karbonat ditimbang ya, kemudian ditambah dengan air bebas Cl2, ditambah titran metil orange, kemudian setelah itu dititrasi dengan HCl. Maka pihak yang cair itu rumusnya pakai V kali N. V kali N. Yang ini kan kita bakukan, maka kita nanti harus menghitung nilai normalitas dari HCl. Berarti VHCl dikalikan normalitas HCl, VHCl dikalikan normalitas sama dengan miligreg dari natrium karbonat itu jangan pakai V kali N. Karena kan bukan volume natrium karbonat, tetapi Anda tadi kan nimbang. Maka untuk natrium karbonat miligregnya berarti rumusnya apa? Milimol dikalikan valensi. Jadi hanya seperti ini aja, ingat ya. Pada saat Anda melakukan pembakuan, rumusnya umum seperti ini. Pembakuan teknik apapun, apakah argentometri, apakah nitrimetri, apakah redox, selalu pastikan ini. Ya, kalau yang satu padat, yang satu cair. Ya, kalau yang mau dibakukan itu cairan, yang membakukan cairan, ya Anda pakai rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Misalkan larutan yodium dibakukan dengan larutan natrium tiosulfat, sama-sama larutan. Maka rumusnya apa? V1 N1 sama dengan V2 N2, itu mudah sekali. Ini kan kasusnya kalau larutan yang Anda bakukan kan pasti cair, kan nggak ada larutan kok padat. Cuma yang untuk membakukan ini padatan. Contohnya apa? Anda pembakuan HCl dengan natrium karbonat. Anda pembakuan natrium hidroksida dengan kalium biftalat. Berarti kan NaOH-nya cair, larutan NaOH, kalium biftalatnya Anda timbang, ya. Atau Anda misalkan membakukan perak nitrat AgNO3 dengan NaCl. Berarti apa? Larutannya adalah perak nitrat, yang ditimbang adalah NaCl, ya, seperti itu. Nah, ini rumusnya pokoknya umumnya seperti ini, Mas dan Mbak. Ingat, pada saat titik ekivalen yang sama adalah apa tadi? Miligram ekivalen, atau yang sama adalah ekivalen, bukan molnya. Itu yang penting. Ya. Kalau valensinya 1 ya sama dengan mol ekivalennya, ya gitu. Tapi ini kalau valensinya itu tidak selalu 1, Anda gunakan rumus ini. Berarti misalkan ini VHCl dikalikan normalitas HCl sama dengan ini untuk yang padat milimol kali
volume. Maaf, kali valensi, ya, kali valensi. Nah, maka kalau Anda gitu, VHCl dikalikan normalitas HCl, berarti rumusnya apa? Milimol itu apa, Mas dan Mbak? Miligram dibagi berat volume, berat molekul kan? Miligram dibagi dengan berat molekul, kemudian dikalikan valensi. Ya, maka saya pastikan Anda bisa cek di buku petunjuk praktikum Anda, maka normalitas HCl berarti apa rumusnya? NaCl berarti rumusnya apa, Mas dan Mbak? Berarti miligram natrium karbonat yang Anda timbang, dikalikan valensinya, karena valensinya 2, ya dikalikan 2, dibagi dengan apa? Berat molekul natrium karbonat, dikalikan dengan apa? VHCl. Ya, HCl yang Anda gunakan untuk mentitrasi. Ya ini ya, seperti ini nggak usah dihafal ya. Lawang titrasi itu banyak sekali, nanti Anda kalau menghafal rumusnya ini kan terlalu banyak. Yang perlu diperhatikan apa? Anda konsep pada saat titik ekivalen itu yang sama adalah apa? Ekivalensinya. Lah ekivalen itu apa? Kalau itu cairan ya rumusnya adalah kalau itu cairan V kali N. Kalau itu padatan ya milimol kali valensi. Lah milimol itu apa? Ya miligram yang Anda timbang dibagi dengan berat molekul dikalikan valensinya. Sehingga normalitas HCl seperti ini. Satu contoh lagi, misalkan gini. Satu contoh lagi. Misalkan ya, HCl sekarang. Apa? Misalkan yang ini sekarang NaOH. NaOH. Anda punya NaOH. NaOH. NaOH itu dibakukan dengan apa, Mas dan Mbak? NaOH itu dibakukan dengan apa? Kalium biftalat. Kalium biftalat itu gini rumusnya ya. Itu ini kalium biftalat, ini COOH, ini COOK. Ya. Sehingga ini valensinya berapa, Mas dan Mbak? Valensinya 1 kan? Ini kan yang padatan yang ditimbang, maka prosedurnya kalau dulu Anda ingat pada waktu praktikum berarti apa? Ditimbang natrium kalium biftalat ya yang telah diaktifkan, kemudian setelah itu ditambah dengan air, ditambah dengan indikator ya, kemudian setelah itu dia dititrasi dengan NaOH. Karena ini valensinya 1 ya, maka di sini untuk NaOH pakai rumus apa? NaOH kan yang cairan. Berarti apa rumusnya? VNaOH dikalikan normalitas NaOH ya. Ini kan pembakuan nanti yang mau kita cari kan NaOH, yang mau kita cari kan NaOH ini. Sama dengan di sini miligram untuk padatan berarti apa? Miligram kalium biftalat dibagi dengan berat molekul kalium biftalat ya, dikalikan apa? Valensi, karena valensinya 1 ya ditulis ya boleh, tidak ya boleh ya, sehingga normalitas NaO ya sama dengan apa, Mas dan Mbak rumusnya? Di miligram kalium biftalat dikalikan valensi dibagi dengan BM ya, kalium biftalat dikalikan mililiter NaOH ya. Dan seperti ini, mudah kan gitu ya. Sama nanti kalau Anda melakukan pembakuan I2 dengan menggunakan natrium tiosulfat. VI2 dikalikan normalitas I2 sama dengan V tiosulfat. V yang Anda gunakan untuk mentitrasi, V tiosulfat dikalikan normalitas tiosulfat. Ya ini diingat. Selalu ini diingat. Ya gitu. Ya ini jadi kalau Anda melakukan pembakuan itu rumusnya apa tadi? Pada saat titik ekivalen maka berat ekivalennya sama. Berat ekivalen itu apa? Kalau itu cairan ya V kali N, kalau itu padatan apa? Milimol dikalikan valensi ya. Saya lanjutkan. Kenapa harus kita lakukan pembakuan? Karena baku-baku yang kita gunakan untuk melakukan titrasi, misalkan NaOH ya ataupun HCl ya, itu adalah titran-titran yang kita gunakan untuk titrasi, itu seringkali dia itu tidak stabil atau stabilitasnya itu rendah, tidak setinggi kalau itu baku primer. Maka
larutan-larutan baku yang kita gunakan untuk mentitrasi itu harus dibakukan dulu. Dibakukannya dengan apa yang disebut dengan baku primer, ya. Nah, kalau larutan itu sudah baku primer, misalkan larutan kalium bromat KbRO3. KbRO3 itu baku primer, jadi tidak perlu dibakukan, nggak masalah. Anda cukup menghitung normalitasnya itu dari berapa miligram kalium bromat yang Anda timbang. Tetapi kalau larutan baku Anda itu adalah larutan baku sekunder, maka itu harus dibakukan. Dibakukan dengan apa? Dibakukan dengan menggunakan larutan baku primer. Nah, larutan baku primer itu syaratnya ini, Mas dan Mbak, mudah didapat, dimurnikan, dikeringkan, kemudian dia mempunyai kemurnian yang sangat tinggi, ya, tidak berubah selama penimbangan. Artinya senyawa-senyawa yang bersifat higroskopis, maka itu bukanlah suatu standar primer. Kenapa? Karena kalau dia itu higroskopis kan dia itu mudah sekali dia itu mengalami jadi kalau dia itu higroskopis, karena higroskopis itu dia itu mampu menyerap air, maka itu bukanlah suatu larutan baku primer, larutan baku primer, karena larutan baku primer itu dia harus bersifat stabil. Kemudian dia tidak teroksidasi oleh O2 dari udara. Susunan kimiawinya tepat sesuai dengan jumlahnya, kemudian mempunyai berat ekivalen yang tinggi sehingga kesalahan penimbangan itu menjadi kecil. Ini gini. Kalau Anda melakukan analisis, kalau yang Anda timbang itu jumlahnya itu kecil, maka weighing error-nya itu besar. Tapi kalau yang Anda timbang itu besar, itu weighing error-nya atau kesalahan karena penimbangan itu kecil. Ini hanya terkait dengan masalah kesalahan relatif, ya, sehingga itu harus kita perhatikan, ya. Nah, ini beberapa contoh tadi saya katakan kalau NaOH itu adalah baku sekunder, ya. NaOH adalah baku sekunder dan itu harus dibakukan dengan kalium hidrogen ftalat. Kemudian kalau itu asam asid asam perklorat itu apa rumusnya, Mas dan Mbak? HClO4, ya, itu perklorat. Kita tahu kalau asam klorida kan HCl. Asam hipoklorit itu kan HOCl. Kemudian atau HClO. Kemudian kalau asam klorid HClO2. Kalau asam klorat itu apa? HClO3. Kalau hiperklorat atau perklorat, kalau ada kata-kata per itu berlebih, ya. Per itu berlebih. Misalkan hidrogen peroksida itu berarti ketambahan O. Kalau air itu H2O, maka kalau itu ketambahan O menjadi H2O2 itu namanya hidrogen peroksida. Per itu biasanya menunjukkan bahwa di situ itu ada tambahan, ya, seperti itu. Kemudian Mas dan Mbak, kalau ini tiosulfat itu nanti bisa dilakukan dengan kalium yodat KiO3, ya. Kemudian HCl itu dibakukan dengan apa? Tadi sudah saya jelaskan natrium karbonat, ya. Kalau pakai indikator PP valensinya 1 karena dia membentuk natrium bikarbonat. Kalau indikatornya metil orange dia valensinya 2 karena dia membentuk asam karbonat, suatu asam hipotetik, ya. Gitu. Nah, EDTA ini nanti distandarkan dengan logam seng, ya. Paham, ya, Mas dan Mbak, ya. Intinya kalau larutan baku Anda itu larutan baku sekunder, artinya sekunder itu stabilitasnya tidak bagus, berubah-ubah, maka itu harus dibakukan dengan larutan baku primer. Sekali lagi, kalau titran Anda itu adalah baku sekunder, maka titran itu harus dibakukan dengan baku primer. Tetapi kalau titran Anda itu adalah sudah baku primer, seperti KbRO3 itu kan baku primer, maka tidak perlu dibakukan. Tetapi penimbangannya harus akurat betul. Karena perhitungan normalitasnya itu berasal dari berapa Anda timbang. Misalkan KbRO3, Anda nimbang 100 mg, ya Anda bagi dengan berat molekul, kalau nggak salah 278 berat molekulnya, kemudian valensinya karena itu terlibat 6 elektron, valensinya 6, dari situ, maka nanti Anda bisa menghitung berapa valensinya.
Ya, gitu ya. Sekali lagi, kalau itu baku sekunder harus dibakukan dengan baku primer. Kalau itu sudah baku primer, maka tidak perlu dibakukan, tetapi harus akurat betul kita nimbangnya itu bagaimana, ya. Bagaimana penimbangan akurat sudah saya sampaikan, penimbangan kurang lebih dan penimbangan seksama ya. Akurat itu seksama itu sudah saya sampaikan di sebelumnya ya, gitu. Oke. Nah sekarang, nah ini contohnya pembakuan Mas dan Mbak ya. Anda nggak perlu mengingat-ingat rumusnya ini ya. Rumusnya kan sama tadi sudah saya sampaikan. Misalkan pembakuan HCl dilakukan dengan menggunakan larutan baku primer natrium karbonat. Sebanyak bla 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 ini kemudian dilakukan dan dibutuhkan volume titran HCl karena HCl ini yang mau dibakukan itu sebesar 30,23. Ingat, bagaimana cara membaca buret kemarin juga saya sampaikan. Berarti kalau 30,23 ini itu buretnya berarti berapa? Skalanya 0,1 ya kan? Karena nilai terakhirnya adalah angka 3. Kalau 3 angka di belakang koma itu kemungkinan adalah buretnya adalah 0,01 skalanya atau 0,02 atau 0,05 tergantung angka terakhir dari 3 angka itu, 3 angka di belakang koma itu angkanya berapa ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian ini kalau dia menggunakan metil jingga atau metil orange ya, di sini menggunakan jingga metil sama ya, metil orange ya. Kalau tadi saya menyebut metil orange, maka reaksi yang terjadi seperti ini. Berarti kan valensinya 2. Kalau valensinya 2, maka Anda tinggal memasukkan, ingat, ini kan yang mau Anda bakukan kan HCl. Berarti apa rumusnya HCl? Adalah VHCl, ingat ya, yang cair tadi V kali N. VHCl dikalikan normalitas HCl. Sedangkan yang padat, itu apa tadi rumusnya? Milimol dikalikan valensi. Ya, milimol itu apa? Miligram yang ditimbang dibagi dengan berat molekul. Nah, maka rumusnya kan ini, tadi kan sama. Berarti normalitas HCl sama dengan apa? Miligram kali BM ini adalah milimol, kemudian dikalikan valensi, miligrek yang padat, kemudian V kali N, maka V-nya menjadi penyebut, sehingga normalitas HCl adalah ini. Rumusnya ya, sama dengan tadi yang saya sampaikan. Ya, poinnya Anda tidak perlu menghafal. Dulu saya diajari Pak Divyo gitu. Nggak usah dihafal, Mas Abdul. Tetapi Anda harus tahu kalau yang cair itu adalah V kali N, yang padatan itu apa? Miligrek dari milimol dikalikan valensi. Sehingga Anda langsung bisa mengikuti, oh kalau gitu apa normalitasnya ada sekian. Ingat ya, sekali lagi ini tidak perlu dihafal. Nah ini prinsip-prinsip seperti ini yang mungkin Anda dulu lose ya, atau mungkin sudah lupa ya, gitu. Ini sekali lagi bahwa normalitas HCl sama dengan miligram dari natrium karbonat dikalikan valensi dibagi berat molekul natrium karbonat dikalikan mililiter HCl, sehingga ini ketemu normalitasnya. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk perhitungan kadar ya tadi ya, karena nanti perhitungan kadar itu rumusnya selalu V volume titran dikalikan normalitas. Ya, normalitas itu nanti harus kita hitung lebih dulu, harus kita bakukan lebih dahulu. Ya, makanya kalau Anda kerja dulu itu mesti Anda harus menyiapkan larutan baku dulu. Kalau zamannya saya dulu, Mbak, beda. Jadi dulu kalau pas mau praktikum itu ya, itu harus ngadep dosen dulu, di ngadep dosen. Nah, dulu kan memang tidak sebanyak sekarang ya mata kuliah mata kuliahnya dan mungkin kegiatannya, walaupun ya sama-sama dulu saya juga 144 SKS. Jadi sebelum praktikum KA2 ya, dulu namanya KA2, itu yang menghadap dosen, kadang saya menghadap Pak Divyo, dulu Pak Mantri, Pak Ibnu almarhum. Jadi kita ketemu dosen, dites dulu, ditanyain perhitungannya gimana, kenapa itu kok ditambah ini, baru setelah itu kita ke lab melakukan pembakuan dulu. Jadi kita ke lab melakukan pembakuan, kadang ya ada asistennya, kadang ya tidak, tapi kan kita sudah ketemu sama dosennya dulu, kita sudah dikasih
sangu, dikasih bekal untuk melakukan pembakuan. Terus setelah kita pembakuan selesai, oh ini kelompok ini ketemu normalitas sekian, nah baru pada hari praktikum kita langsung praktikum menggunakan larutan baku yang sudah kita bakukan. Nah, sekali lagi kalau larutan baku tadi itu kurang stabil atau tidak stabil, mau nggak mau harus dibakukan kembali ya. Nah, kemudian ini Mas dan Mbak, ini sekali lagi yang juga tidak perlu dihafal. Ya. Jadi Anda menghitung kadar titrasi itu selalu saya sampaikan ya, kalau Anda mengekspresikan kadar dari suatu senyawa atau Anda mengekspresikan kadar dari suatu sediaan farmasi, maka itu harus disesuaikan dengan etiketnya ya, harus disesuaikan dengan etiketnya. Maksudnya gini, kalau sediaannya itu tablet, jangan sampai kadar itu diekspresikan persen. Orang kan bingung, tablet kok persen. Oh, tablet ini mengandung sekian persen parasetamol. Kan itu membuat bingung. Maka kalau tablet ya harus kadar itu diekspresikan, oh tiap tablet mengandung sekian miligram parasetamol. Nah itu kan orang awam paham. Sehingga kalau Anda menetapkan penetapan kadar, maka ya Anda harus menyatakan sesuai dengan etiketnya. Sama itu kalau tablet ya, kalau sirup juga gitu. Mosok sirup, oh kandungan sirup ini, kandungan obat dalam sirup sekian persen, itu kan nggak lazim. Karena di etiket di sirup itu dinyatakan, dia bilang gini, tiap 5 ml itu dia mengandung sekian miligram. Ya kan? Atau tiap 15 ml dia itu mengandung sekian miligram. Ya, jadi sesuai dengan yang di etiket. Lah kalau itu sediaan injeksi ya persen gitu misalkan ya. Sama kalau itu serbuk misalkan serbuk salisil itu ya tiap serbuk salisil mengandung asam salisilat sekian persen, ya itu betul. Artinya dia dalam tiap 100 gram dia mengandung sekian gram asam salisilat dan selanjutnya. Ya, ingat ya, ini pesan saya selanjutnya. Kalau Anda menetapkan kadar, maka kadar itu harus diekspresikan sesuai dengan etiket. Kalau etiketnya tablet ya mengandung berapa miligram per tablet ya. Dan ingat rumus menghitung kadar pada saat memakai titrasi, rumus umumnya itu ini Mas dan Mbak. Jadi kadar itu rumus umumnya adalah kadar sama dengan V kali N. V kali N itu apa? Miligrek kan tadi? V kali N itu apa? Miligrek. Kemudian kalau ini Anda kalikan dengan BE, ya berat ekivalen atau kesetaraan, ini sudah miligram Mas dan Mbak. Sudah miligram. Nah, terus penyebutnya itu ya nanti Anda harus kembalikan ini mau digunakan untuk etiket apa. Maka kalau ini sediaannya itu padat, misalkan ini berarti di sini tadi apa? V kali N kali BE itu apa satuannya? Hasil akhirnya adalah miligram. Ya, kalau Anda volumenya ini dalam mililiter ya, volume ya dalam mililiter lah ya, dalam titrasi. V kali N miligrek, miligrek dikalikan berat ekivalen apa? Miligram dibagi, kalau ini dibagi dengan miligram, maka kan habis, betul nggak? Miligram habis. Kalau itu Anda kalikan 100%, itu ya 100%, berarti apa? Anda akan ketemu kadar itu dalam persen, ya dalam persen. Berarti kalau dalam cerpen, misalkan dalam serbuk salisil, berarti apa? Kalau misalkan ketemu 1%, misalkan ketemu 1% misalkan, berarti itu maknanya apa? Maknanya tiap 100 gram serbuk itu ada 1 gram asam salisilat. Ya, kalau itu seperti kalau dulu Anda praktikum kan selalu kadarnya dinyatakan dalam persen seperti ini. Oke, sekarang kalau sediaan itu tablet gimana Mas Danda? Kalau itu tablet gimana? Tablet berarti rumusnya umumnya kan gini. Kalau tablet berarti V kali N. Ini kalau tablet ya. Makanya nggak perlu dihafal. Konsepnya Anda harus tahu ya. Kalau itu dalam tablet. V kali N apa tadi hasilnya V kali N miligrek. Miligrek dikalikan BE apa Mas dan Mbak? Miligram. Ya kan? Miligram.
Miligram kalau sampel yang Anda timbang adalah miligram, miligram kali miligram habis kan? Maka kalau tablet ini jangan kalikan 100%, jangan. Tapi dikalikan berat rata-rata tablet. Ya, berat rata-rata tablet itu kan miligram per tablet, Mas dan Mbak. Ya, sehingga ini miligram bilang, maka ini V kali N kali BE miligram per tablet, sehingga hasil akhirnya Anda akan menemukan miligram per tablet. Mbak Andra paham? Paham Mbak Andra? Paham, Pak. Paham ya. Sekarang Mbak, bagaimana menghitung kadar kalau sediaannya itu sirup dan kadarnya itu harus berbunyi. Ini kan Anda sudah semester atas, mestinya ini tahu. Kalau kadarnya, saya mau sediaan yang saya analisis adalah sirup. Tahu ya, sirup itu harus dinyatakan dengan miligram per 5 mililiter. Bagaimana Mbak? Apa cara membuat rumusnya Mbak? Tahu ya pertanyaan saya? Kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, tapi Anda akan teringat terus. Tahu pertanyaannya ya? Bagaimana membuat rumus secara volumetri yang hasil akhirnya itu harus dinyatakan miligram per 5 mililiter, Mbak. Gimana rumusnya? Gimana? Pas. Halo Mbak Andra? Masih mute? Oke, berarti kalau itu sirup, berarti kan rumusnya V dikalikan N, berarti apa Mas dan Mbak? V kali N apa? Miligram dikalikan berat ekivalen, berarti miligram. Ya, terus bagi aja ini dengan mililiter. Berarti kan miligram per mililiter, supaya itu menjadi 5, kalau itu sirup, ya sirup itu kan sirup itu yang diminta. Kalau itu sirup yang diminta adalah ini, ya, yang sirup yang diminta adalah miligram per 5 mililiter. Maka kalau kita membuat rumus untuk sediaan yang sirup yang itu diminta adalah miligram per 5 mililiter, maka kadarnya gimana, Mas dan Mbak? Kadar berarti sama dengan V kali N, ya, volume kali normalitas, kemudian dikalikan dengan berat ekivalen, berarti kan miligram. Kemudian kalau ini Anda bagi mililiter per sampel, berarti kan miligram per mililiter. Supaya menyatakan 5 gram per 5 mililiter, ya mudah aja. Di sini kalikan dengan 5. Nah, berarti ekspresinya apa nanti? Miligram per 5 mililiter. Ya, 5. Menjadi ekspresinya ini berarti apa? Miligram per 5 mililiter. Ya, jadi ini harus paham, ya, harus paham. Oke, Mas dan Mbak, gitu ya. Jadi berbagai ekspresi kadar, ya, saya mengingatkan Anda bahwa kalau Anda mengekspresikan kadar itu harus dikembalikan. Kembalikan ke etiketnya, ya, kembalikan ke etiketnya. Jadi kalau itu tablet ya miligram per tablet, kalau itu sirup ya miligram per 5 mililiter misalkan, atau miligram per 15 mililiter, ya. Dan kalau itu serbuk ya persen B per B tentunya, ya, gitu ya, paham ya. Oke, ini sebenarnya sudah saya enggak ada ya. Oh, ini sudah saya kasih tahu jika sampelnya padat, maka gini, persen B per B, V kali N kali BE miligram. Miligram kali miligram habis di miligram bagi miligram habis kali 100%, maka persen B per B. Jika sampelnya cair, misalkan sediaan injeksi, maka V kali N kali BE, di sini jelas miligram. Kemudian dibagi dengan mililiter. Nah, karena kalau kita persen B per V itu rumusnya apa, Mas dan Mbak? Persen B per V itu kan gram per 100 mililiter kan? Maka rumusnya harus kita
buat seperti ini. V kali N kali BE miligram. Miligram per mililiter baru. Kemudian kalau ini kita kalikan 1000 di sini berarti apa ini? Gram per liter, ya kan? Kemudian kalau ini kita syarat 100% maka menjadi gram per liter. Per 100 mili ya, artinya V kali N kali BE ya, itu kan miligram ini ya, miligram. Kemudian setelah itu dibagi dengan mililiter jadi miligram per mililiter ya. Nah, supaya ini miligram jadi gram, maka ini harus, ini kan miligram. Miligram kalau saya bagi 1000, berarti ini kan menjadi gram kan? Jadi gram per mililiter, ya kan? Gram per mililiter saya kalikan 100%, maka akan jadi persen B per V. Artinya ada sekian gram per 100 mililiter. Ya. Kalau itu sampelnya tablet atau kapsul, ya sekali lagi ini, kalau tablet, V kali N kali BE, miligram bagi miligram, kali berat rata-rata tablet ya, hasil akhir akan miligram per tablet. Kalau sirup juga sama, nanti tinggal ini tadi sudah saya sampaikan, V kali N kali BE miligram per mililiter, kemudian ini kita kalikan dengan 5, maka dia akan menghasilkan setiap 5 mililiter itu dia mengandung, tiap 5 mililiter itu mengandung sekian miligram tablet, miligram obat ya. Oke, sekarang kita masuk ke titrasi yang menurut saya paling kompleks ya, dan paling kompleks artinya cara perhitungan valensinya itu paling menarik ya, paling menarik itu. Ini Mas dan Mbak. Jadi kalau kuliah-kuliah dulu, kalau Anda kuliah di kimia analisis 1, maka diawali dari yang asam basa. Asam basa itu biasa ya. Tetapi ini kalau Anda sekarang untuk kuliah ini saya mulainya dari yang menurut saya itu yang paling paling menantang lah ya. Orang boleh ini sekali lagi secara urutan kalau Anda baca di buku textbook di beberapa textbook itu memang yang pertama adalah asam basa karena itu menurut saya yang paling sederhana untuk difahami. Hanya saja karena ini Anda dulu sudah pernah kuliah maka sekarang saya balik yang dibahas paling akhir dari beberapa buku yakni titrasi redox ya, titrasi redox. Mungkin Anda juga dulu lulus karena ini akhir-akhir di bagian akhir ya saya jelaskan dulu. Artinya di awal ini saya akan banyak menjelaskan di redox titration. Sebagaimana kita ketahui bahwa reaksi yang digunakan sebagai dasar titrasi itu kan banyak ya. Ada yang reaksi yang mendasarkan pada reaksi asam basa. Maka metode titrasinya disebut dengan asidi alkalimetri. Atau beberapa orang menyebutnya adalah netralisasi. Dan ada yang mendasarkan pada reaksi pengendapan. Misalkan argentometri. Pengendapan dengan menggunakan larutan baku perak nitrat. Ada yang titrasi itu yang mendasarkan pada kompleksometri. Berdasar pada pembentukan kompleks antara logam dengan ligan ya, antara logam dengan ligan. Dan itu terkenal dengan kompleksometri dan itu digunakan untuk penetapan kadar logam ya. Kemudian ada yang namanya redox. Yang mana kalau ini redox itu melibatkan reaksi oksidasi reduksi. Dan Anda tahu bahwa suatu reaksi itu mengalami reaksi oksidasi kalau bilangan oksidasinya itu bertambah atau meningkat. Yang kedua adalah adanya penambahan oksigen, misalkan dari H2O, kalau H2O dioksidasi menjadi H2O2. Ini ada penambahan O, itu berarti reaksinya oksidasi ya, atau pengurangan jumlah hidrogen, itu namanya adalah reaksi oksidasi yang semula ada hidrogennya berapa, kemudian dia hidrogennya berkurang, itu namanya reaksi oksidasi.
counterpartnya dari reaksi oksidasi itu adalah reduksi, ya, makanya disebut dengan redox, reduction oxidation reaction, ya. Kemudian kalau itu reduksi, maka dia akan mengalami penurunan bilangan oksidasi, kemudian akan mengalami penurunan jumlah oksigen atau terjadi penambahan hidrogen, ya, seperti itu. Nah, Mas dan Mbak, ini ada beberapa jenis reaksi redox, ya. Ada iodi and iodometric titration, titrasi yang dikenal dengan iodimetri dan iodometri. Kemudian ada titrasi serimetri dengan menggunakan larutan baku atau titranya adalah cerium sulfat. Kemudian ada reaksi permanganometri itu dengan menggunakan larutan kalium permanganat. Kemudian ada bromometric titration, titrasi bromometri. Bromometri itu berarti melibatkan gas brom, BR2, ya. Lah gas BR2 itu nanti dihasilkan dari kalau Anda punya KBRO3, ya, KBRO3, kemudian Anda tambah dengan KBR, dengan adanya HCl, ya, maka nanti akan dihasilkan 3BR2, ya. 3BR2. Ya, gitu. Nah, 3BR2 ini atau gas brom ini nanti yang akan mengalami reaksi, apakah reaksinya itu adisi atau reaksinya substitusi, ya, nanti kita lihat. Bromometri ini yang paling menantang karena tekniknya nanti Anda harus menggunakan iodine flash, ya. Kemarin ada mahasiswa ketika praktikum analisis apa ya, itu analisis obat, ya, analisis obat. Kebetulan saya yang jaga pada waktu itu penetapan kadar vitamin C atau apa lupa, yang itu melibatkan reaksi ada gas iodiumnya, ada iodiumnya, I2-nya, maka itu nanti harus menggunakan iodine flash, ya, nanti ada di belakang. Kemudian bromatometrik itu, kalau bromatometrik itu berarti larutan bakunya adalah KBRO3. Tadi yang saya katakan KBRO3 itu adalah larutan baku primer. Artinya apa? Itu KBRO3 ya bisa digunakan untuk mentitrasi. Karena KBRO3 itu adalah suatu senyawa yang bersifat oksidator kuat. Kemudian ada titrasi yang melibatkan kalium iodat yang terkenal dengan iodatometri, ya. Nah, Mas dan Mbak, penentuan valensi tadi ingat kan kalau kita melakukan titrasi dari tadi kan rumus kadar itu kan selalu gini, Mas dan Mbak. Kadar itu rumusnya tadi apa? V kali N kali berat ekivalen. V kali N kali berat ekivalen. Nah, berat ekivalen ini rumusnya adalah berat ekivalen sendiri itu rumusnya adalah berat molekul dari analit per valensi. Nah, berat molekul itu kan mudah, ya, artinya Anda kan bisa menghitung atau selalu itu diinfokan. Ya, valensi ini yang nanti Anda harus cari, ya, cari dari suatu reaksi, ya. Nah, dalam reaksi redox, valensi itu ditentukan oleh berapa banyaknya elektron yang terlibat pada suatu reaksi, ya. Dan satu senyawa atau satu analit itu bisa jadi valensinya berbeda-beda tergantung pada kondisi reaksi, ya. Misalkan kalau Anda KMN melakukan analisis dengan larutan baku kalium permanganat, kok tipikal reaksinya seperti ini, maka valensinya 1. Tapi tipikal reaksinya seperti ini, ada 3 elektron, maka valensinya 3. Karena tadi pada analisis titrasi dengan menggunakan redox, maka valensinya didasarkan pada berapa banyaknya elektron yang terlibat pada suatu reaksi, ya. Kemudian kalau tipikal reaksinya seperti ini, maka ya valensinya 5. Ya, ini menarik untuk kalium permanganat, ya. Oke, yang pertama sekali lagi
Kalau itu nanti titrasi yodium yang melibatkan yodium kok satu molekul misalkan ya, nanti satu molekul analit kok bereaksi dengan satu molekul I2, satu molekul analit bereaksi dengan satu molekul I2, padahal satu molekul I2 itu dia setara ya atau memerlukan 2 elektron, maka nanti valensinya 2. Kalau ada satu molekul analit ya bereaksi dengan satu molekul I2. Padahal I2 itu untuk menghasilkan iodida itu melibatkan 2 elektron. Melibatkan 2 elektron. Berarti kan 1 mol analit itu setara ya dengan 1 mol I2. Sedangkan 1 molekul I2 itu setara dengan 2 elektron. Berarti kan 1 molekul analit setara dengan 2 elektron. Berarti nanti valensinya adalah 2 ya. Cara mudahnya seperti itu. Sehingga nanti Anda harus mampu menuliskan reaksi yang terjadi seperti apa. Ya. Oke. Nah, sekarang pertama adalah iodometric titration. Pertama ya, reaksi redox yang banyak digunakan, ini masih banyak digunakan adalah reaksi apa yang disebut dengan iodi dan iodometry titration. Ya ini dalam riset juga masih digunakan, misalkan pada penentuan bilangan yodium, itu ya prinsipnya iodometri. Sampel ditambah dengan kalium which ditambah dengan reagen which berlebihan, kemudian sisa reagen which atau reagen which itu isinya adalah iodin monochloride ya, ICl, itu ditambah dengan Ki menghasilkan I2, kemudian I2 itu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Artinya itu termasuk iodometri. Nanti saya akan bahas di belakang ya. Tapi poinnya bahwa titrasi iodi dan iodometrik ini juga banyak digunakan dalam area riset ya, penelitian terutama kalau itu digunakan untuk mengkarakterisasi, mencirikan dari suatu minyak dan lemak, itu salah satunya adalah dengan bilangan yodium. Dan bilangan yodium itu dia bersifat karakteristik, bersifat spesifik dari suatu komponen, dari suatu bahan, maka itu dilakukan karakterisasi ya, dilakukan karakterisasi. Nah, karakterisasinya tadi bilangan yodium. Penentuannya bilangan yodium dengan apa? Dengan iodometri ya, karena titrasi kembali, back titration, bukan direct titration. Nah, kalau iodimetri itu adalah nanti titrasinya langsung. Jadi kalau iodimetri itu nanti melibatkan titranya adalah iodium. Iodium itu iodin bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau ditulis secara kimia ya I2 ya, I2. I2 itu adalah suatu agen pengoksidasi yang dia itu relatif kuat. Agen pengoksidasi yang relatif kuat. Oleh karena itu ya, analisis dengan iodimetri ini berlaku untuk senyawa-senyawa yang bersifat reduktor kuat. Artinya karena I2 itu ya oksidator, tapi ya tidak kuat-kuat amat. Ya, tidak kuat-kuat amat. Kalau oksidator yang kuat ya seperti KbRO3 itu kuat. Kalium iodat, ya KiO3 itu juga kuat. Tapi kalau itu I2, ya dia termasuk pengoksidasi tetapi tidak sekuat tadi KbRO3, maka karena dia I2 itu oksidator yang tidak begitu kuat, maka analitnya itu ya, supaya bisa dilakukan titrasi langsung, maka analitnya harus berupa suatu senyawa yang bersifat reduktor kuat. Seperti apa? Vitamin C, natrium bisulfit itu adalah reduktor-reduktor kuat yang itu bisa langsung dititrasi dengan larutan baku I2. Ingat ya, iodimetri itu titrasi langsung. Artinya langsung itu analit langsung dititrasi dengan I2. Ya, kemudian dia itu digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat reduktor kuat ya, seperti apa tadi vitamin C atau seperti natrium bisulfit ya, itu natrium bisulfit.
Nanti contohnya ada antalgin ya. Antalgin itu kalau nanti dihidrolisis dia itu menghasilkan natrium bisulfit. Yang mana natrium bisulfit itu dia bersifat reduktor kuat sehingga bisa dititrasi dengan menggunakan larutan yodium secara langsung. Ya. Sekali lagi yodimetri itu adalah titrasi langsung digunakan untuk analisis senyawa-senyawa yang bersifat reduktor kuat ya, kemudian sebagai indikator itu nanti larutan kanji ya, atau larutan amilum atau larutan pati ya. Nah itu nanti kalau Anda membuat larutan pati, larutan amilum itu suka larut dalam air dingin, maka nanti Anda harus membuatnya amilum tambah air, kemudian setelah itu dipanaskan gitu ya, panaskan, kemudian sambil diaduk kalau dia sudah larut, maka itu nanti kalau dia sudah larut, maka itu bisa dijadikan sebagai indikator. Karena dulu ya ada, karena pas saya jaga praktikum gitu, dia itu membuat amilumnya itu dari air dingin ya guys, maka tadi pati amilum Anda tambah dengan air, setelah itu dipanaskan sambil diaduk, kalau dia nanti larut itu bisa digunakan sebagai indikator. Nah, contoh yang terkenal ini Mas dan Mbak, vitamin C. Vitamin C ya, ini vitamin C atau asam ascorbat ya, ini vitamin C. Jadi vitamin C itu reduktor kuat. Ya, reduktor kuat. Karena makanya kalau Anda punya vitamin C, Anda biarkan di udara itu nanti akan menjadi warna coklat kan itu. Agak kecoklatan karena dia terbentuk asam dihidroaskorbat ya gitu. Nah, Mas dan Mbak, jadi vitamin C ini karena dia reduktor kuat, maka dia bisa dilakukan titrasi secara langsung dengan menggunakan I2, kemudian indikatornya adalah larutan yodium atau larutan kanji. Jadi beberapa merekomendasikan orang itu kan suka melakukan penelitian. Apakah ada perbedaan kalau indikatornya itu ditaruh di awal ya, atau nanti menjelang titik akhir titrasi ya. Dari riset nyatakan sama aja apakah itu ditaruh di awal ataukah itu di akhir ya. Dia menjelang titik akhir titrasi maksudnya. Ya, jadi dalam hal ini kalau nanti sudah titik ekivalen kan setengah tetes terakhir itu akan menghasilkan titik akhir titrasi ya. Nah, titik akhir titrasi itu ditandai dalam hal ini akan terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna biru. Kenapa warna biru? Karena kalau ada kelebihan I2 kemudian dia ditangkap oleh indikator amilum, maka I2 akan bereaksi dengan amilum menghasilkan warna biru. Ya gitu, itu reaksinya. Jadi vitamin C Anda tambah air, kemudian setelah itu Anda titrasi dengan I2 dengan indikatornya adalah larutan amilum, Anda titrasi. Kalau nanti sudah larutannya itu sudah mulai terbentuk warna biru ya, maka titrasi harus Anda hentikan. Karena apa? Karena sudah titik akhir titrasi. Nah, kalau reaksi seperti ini valensinya berapa Mas Den? Ini valensinya adalah 2 ya. Sehingga kalau vitamin C itu berat molekulnya 176,12 misalkan ya, maka saya masih ingat ini, seingat saya 176,12 berat molekul dari vitamin C. Ya, karena valensinya 2, maka di Farmakope Indonesia ya, nanti Anda bisa cek ada kata-kata gini, 1 ml I2 0,1 N itu setara dengan 88,06 miligram VC. Ya, 88,06 ini ya kira setengahnya dari ini kan, Mas dan Mbak. Setengahnya dari ini itu kan 88,06. Ya kan? Nah, berarti karena berat ekivalennya itu adalah setengah dari berat molekul, maka valensinya 2. Kok 2 dari mana, Pak? Ya, kan mudah ini. Kalau dari reaksi ini, berarti kan 1 mol vitamin C setara dengan 1 mol I2 setara dengan apa? Setara dengan 2 elektron kan, karena 1 mol I2 kan tadi setara dengan 2 elektron. I2 plus 2 elektron sama dengan 2 I minus ya, seperti itu.
Jadi tadi ya kan kita punya I2 ditambah dengan 2E sama dengan 2I minus kan gitu. Sehingga apa namanya valensinya adalah 2 elektron. Berarti 2. Artinya dalam reaksi itu melibatkan 2 elektron sehingga valensinya adalah 2 ya. Itu ya Mas dan Mbak ya. Kita lanjutkan sekarang. Ini contoh bahwa vitamin C adalah suatu reduktor kuat ya. Dan selanjutnya yodometri. Yodometri. Yodo itu berarti titrasinya tidak langsung. Sebagai standar larutannya, kalau dalam yodometri larutan bakunya itu natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat itu rumusnya adalah Na2 S2 O3 ya. Ini namanya natrium tiosulfat ya. Na2 S2 O3 natrium tiosulfat. Ya, indikatornya sama apa larutan amilum, hanya saja bedanya kalau pada iodimetri itu titik akhir titrasi itu ditandai dengan terbentuknya warna biru. Kalau pada iodometri nanti titik akhir titrasi itu kalau warna biru itu tepat hilang ya. Karena apa? Karena kalau iodometri itu ada I2 karena titrasi pada iodometri itu tidak langsung atau titrasi kembali. Jadi Anda punya senyawa. Misalnya senyawa ini oksidator. Kemudian Anda tambah dengan Ki menjadi I2. Ya, maka itu titrasi gitu sampai nanti larutannya menjadi agak kuning, kemudian menjadi kuning muda. Nah, pada saat kuning muda itu Anda tambah dengan apa? Dengan amilum ya, Anda tambah dengan amilum maka akan menjadi biru. Ya, menjadi biru. Kemudian titrasi Anda lanjutkan sampai warna biru itu tepat hilang. Ya, Mas dan Mbak. Ya, jadi sampai warna biru itu tepat hilang. Nah, itu bedanya iodometri. Jadi kalau iodimetri itu sebagai titran adalah apa? I2. Kalau iodometri sebagai titran itu adalah natrium tiosulfat. Ya, gitu. Kemudian iodometri itu biasanya digunakan untuk analisis senyawa yang bersifat reduktor lemah ya, maaf ini bukan strong ya tapi apa weak ya. Jadi apa digunakan untuk melakukan analisis senyawa-senyawa yang bersifat reduksinya ya, daya reduksinya itu lemah ya, seperti glukosa. Kalau glukosa itu lemah, tadi kan I2 itu dia juga tidak kuat oksidatornya. Ya, lemah dengan lemah kan reaksinya lambat. Maka nanti caranya gimana? Jadi yang reduktor lemah itu seperti glukosa ditambah dengan I2 berlebihan, kemudian digojok-gojok, dibiarkan, kemudian sisa I2 itu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Itu model kalau itu senyawanya bersifat reduktor lemah. Ingat, iodometri ya, iodometri itu digunakan untuk analisis ya apa? Pertama adalah weak reducing agent atau senyawa yang bersifat reduktor lemah, misalkan glukosa. Ya, maka kalau itu untuk bersifat reduktor lemah, misalkan glukosa, maka model ya ini saya sebut dengan model pertama, iodo model pertama itu adalah apa tadi glukosa, kemudian setelah itu ditambah dengan I2 berlebihan. Glukosa ditambah dengan I2 berlebihan, Mas dan Mbak. Ya, terus begitu reaksinya sudah sempurna, artinya glukosa sudah bereaksi dengan I2, maka sisa I2 ya, ini kan masih ada. Sisa I2 itu nanti dititrasi dengan menggunakan apa? Natrium tiosulfat. Ini model pertama. Model kedua,
iodometri digunakan untuk analisis senyawa yang bersifat oksidator. Oksidator. Misalkan apa? CuSO4. CuSO4 itu oksidator. Kan nggak bisa oksidator kok dititrasi dengan oksidator. Ya jeruk makan jeruk nggak bisa. Supaya bisa ditetapkan CuSO4 ditetapkan secara redox titration, dalam hal ini secara iodometri, ya CuSO4 itu CuSO4 ditambah dengan Ki. Tambah dengan Ki. Maka kan dihasilkan apa, Mas Jumba? Dihasilkan I2. Nah, I2 yang terbentuk itu nanti dititrasi dengan menggunakan tiosulfat. Berarti kan banyaknya natrium tiosulfat setara dengan banyaknya I2 dan setara dengan banyaknya CuSO4. Paham ya? Karena banyaknya CuSO4 itu nanti akan menentukan banyaknya I2 yang dihasilkan, sehingga Ki harus berlebih. Jadi CuSO4 kita tambah dengan Ki yang berlebihan, ya. Kemudian setelah itu akan dihasilkan I2. Lah banyaknya I2 itu kemudian kita titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat. Ya, ini model kedua. Atau kalau dalam yang model pertama ini tadi Anda punya glukosa, langsung Anda tambah dengan I2 berlebihan. Kemudian sisa I2 itu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Sehingga dalam hal ini kalau Anda model yang pertama ini, ya, banyaknya tiosulfat itu setara dengan sisa I2 dalam hal ini. Karena kan ada glukosa, Anda tambah dengan I2. I2-nya berlebihan. I2 ini sebagian bereaksi dengan glukosa, kemudian masih ada sisa I2. Nah, sisa I2 ini yang Anda titrasi dengan natrium tiosulfat. Berarti apa? Yang Anda titrasi dengan natrium sulfat itu bukan I2 yang bereaksi dengan glukosa. Kita kan nggak ngerti berapa banyaknya I2 yang bereaksi dengan glukosa. Yang kita ketahui adalah I2 yang dia tidak bereaksi dengan glukosa. Itu yang kita ketahui. Makanya dalam hal ini, dalam model pertama ini harus dilakukan titrasi blanko. Ya, harus dilakukan titrasi blanko. Ya, untuk apa kalau titrasi blanko? Berarti kan semua I2 itu nanti dititrasi dengan natrium tiosulfat. Sehingga kalau volume tiosulfat blanko kita kurangi dengan volume tiosulfat untuk sampel, berarti setara dengan banyaknya tiosulfat yang bereaksi dengan I2 yang bereaksi dengan glukosa. Maka kalau di sini ya rumusnya nanti kadar glukosa berarti apa? Berarti V natrium V tiosulfat blanko ya minus V tiosulfat untuk titrasi sampel ya. V tiosulfat blanko min P tiosulfat sampel dikali setara V kali N kan miligrek. Miligrek ini berarti miligrek tiosulfat ini, miligrek tiosulfat hasil pengurangan dari volume natrium tiosulfat blanko dikurangi dengan volume tiosulfat sampel itu setara dengan banyaknya I2 yang bereaksi dengan glukosa ya gitu. Oke, saya lanjutkan ya Mas dan Mbak. Ini tadi sudah tahu, jadi kalau untuk iodometri modelnya ada dua tadi, karena iodometri bisa digunakan untuk analisis senyawa yang bersifat reduktor lemah. Reduktor lemah misalkan glukosa, caranya gimana? Glukosa ditambah I2 berlebihan supaya semua glukosa bereaksi dengan I2, kemudian sisa I2 itu kita titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat. Ya, gitu. Atau model yang kedua, iodometri bisa digunakan untuk analisis senyawa yang bersifat oksidator, dalam hal ini CuSO4. Maka CuSO4 ditambah dengan Ki menghasilkan I2, banyaknya I2 setara dengan karena nanti kalau natrium tiosulfat itu sudah dibakukan dengan arsen trioksida misalkan ya, itu bisa digunakan untuk membakukan I2.
Bahkan kalau nggak salah ya, sekali lagi kalau nggak salah di Farmakope Indonesia itu bahkan I2 itu dibakukan dengan natrium tiosulfat. Ya, atau natrium tiosulfat dibakukan dengan I2 ya. Tapi ya tadi harus dibakukan lebih dahulu ya, dibagikan lebih dibakukan lebih dulu. Misalkan natrium tiosulfat itu dia itu dibakukan dengan menggunakan arsen trioksida. Arsen trioksida itu rumusnya adalah AS2O3. Ini namanya arsen trioksida. Kok ini ada kata-kata natrium tiosulfat? Natrium tiosulfat itu apa? Saya dulu ya, arsen trioksida. Oh, atau dengan menggunakan pembakuan I2 itu bisa dilakukan dengan menggunakan arsen trioksida atau bisa menggunakan natrium tiosulfat ya. Nah, sekarang kalau itu Anda pembakuan I2 dibakukan dengan arsen trioksida. Ya. Berarti kan nanti kalau itu I2 dibakukan dengan arsen trioksida, berarti kan rumus pembakuannya gimana? Seperti tadi, miligrek I2 sama dengan miligrek arsen trioksida. Kan gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau ini pembakuannya, biar Anda masih ingat, nah, tadi di awal penjelasan saya tadi, kalau melakukan pembakuan berarti apa rumusnya? Miligrek I2 ini nanti menarik untuk menentukan valensinya ya Mas dan Mbak. Kenapa valensinya kok 4 ya? Ini di sini valensinya 4 ini nanti saya jelaskan ya. Miligrek I2 sama dengan miligrek arsen trioxide ya. Arsen trioxide. Saya tulis AS saja ya. Oke. Nah, di sini miligrek I2 ini kan yang cairan. Maka itu rumusnya adalah V kali N. Berarti VI2, berarti saya taruh ke sini ya, biar agak berarti apa? VI2 kali NI2. Ya, itu yang cair. Yang padat apa? Milimol kali valensi, kan gitu selalu. Yang cair V kali N, yang padat dalam hal ini adalah via arsen trioksida, itu adalah milimol kali valensi. Lah milimol kali valensi. Lah milimol itu kan tadi rumusnya apa? Ini kan setara dengan apa? Miligram dibagi dengan berat molekul kan? Maka kalau gitu rumus normalitas yodium ya berarti miligram dikalikan valensi dibagi berat molekul dikalikan mililiter I2. Nah, sekali lagi rumus ini diturunkan dari tadi. Ingat pada saat titrasi atau pada saat pembakuan itu apa? Miligrek analit sama dengan miligrek titran. Analitnya apa? Arsen trioksida. Titrannya apa? I2. Karena titran itu cair ya V kali N. Karena arsen trioksida itu padat ya bisa kita timbang. Maka apa? Milimol kali valensi. Milimol miligram dibagi dengan berat molekul dikalikan valensi. Ya kan seperti ini kan. Kalaupun ini nggak saya tuliskan kan Anda ya bisa. Ya, hanya berdasarkan konsep inilah. Cuma nanti yang perlu saya jelaskan valensinya kok 4. Nah, ini ya menarik dulu. Dari mana Pak ini kok 4? Ingat tadi saya katakan bahwa setiap satu molekul I2 itu setara dengan 2 elektron. Ingat ya itu ya. Satu molekul I2 itu setara dengan 2 elektron. Sekarang kita lihat di sini Mas dan Mbak. Satu dalam prakteknya, dalam pembakuan, prosedur pembakuannya itu arsen trioksida itu kan suka larut dalam air. Maka supaya dia itu mudah larut dalam air, maka arsen trioksida itu dibuat garam. Dibuat garam dengan cara apa? Untuk melarutkannya itu ditambah dengan NaOH. Arsen trioksida itu kan oksida asam. Kalau oksida asam ditambah dengan basa kan menjadi garam plus air. Nah, garam itu akan mudah larut di dalam air. Ya, gitu. Sehingga kalau Anda punya arsen trioksida, Anda tambah dengan NaOH, ya,
maka menjadi larut, dan di sini akan dihasilkan dua, namanya ini natrium arsenid. Jadi satu molekul arsen trioksida, itu setara dengan 2 molekul natrium arsenid. Itu catatan pertama. Dan dari sini kita tahu 1 molekul natrium arsenid itu setara dengan 1 molekul I2. Padahal tadi 1 molekul arsen trioksida, tadi kan ini 1 molekul arsen trioksida, 1 molekul arsen trioksida itu setara dengan 2 molekul natrium arsenid. Nah, 1 molekul natrium arsenid ya itu setara dengan 1 molekul I2. Berarti kalau gitu 1 molekul arsen trioksida berarti setara dengan berapa I2, Mas dan Mbak? 2 I2. Karena 2 I2, maka elektron yang terlibat adalah 2 kali 2 elektron. Maka valensinya adalah 4. Ya, makanya di sini dikalikan dengan 4. Ya, gitu. Ini di sini kalikan 4. Kenapa 4 tadi? 1 molekul, ini kan 1 molekul arsen trioksida setara dengan 2 molekul natrium arsenid. 1 molekul arsenid setara dengan 1 molekul I2. Maka 1 molekul arsen trioksida ini akan setara dengan 2 molekul I2. Ya, nah 1 molekul I2 itu setara dengan 2 elektron. Sehingga valensinya berapa ya? 2 kali 2 elektron, berarti valensinya adalah 4. Ya, gitu. Oke, kalau itu ya, kalau tadi pembakuan I2. Ingat, I2 itu digunakan untuk titrasi yodimetri. Ya, I2 itu digunakan untuk titrasi yodimetri. Sedangkan natrium tiosulfat Na2S2O3 itu digunakan untuk pembakuan pada saat yodometri. Ya, untuk natrium tiosulfat itu digunakan untuk pembakuan untuk titrasi yodometri. Tadi kan ya, kalau yodimetri titrasinya kan langsung pakai apa? Larutan yodium. Ya, larutan yodium itu dibakukan dengan apa tadi? Arsen trioksida. Sedangkan kalau itu yodometri, ya, saya ulangi lagi, yodometri itu titrasinya kan tidak langsung. Titranya apa tadi? Natrium tiosulfat. Nah, natrium tiosulfat itu bisa dibakukan dengan menggunakan kalium iodat, Mas Den. Ya, ya ini. Valensinya 6, nanti valensinya 6 itu bisa dihitung, ya, bisa diuraikan, bisa dijelaskan nanti. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa natrium tiosulfat itu di pasaran itu ada yang bentuknya pentahidrat, berat molekulnya sekian, sehingga kalau Anda di dalam prosedur farmakope kok misalkan disuruh nimbang 25 gram, itu berarti pentahidrat. Ya, karena berat molekulnya adalah 248,17. Atau ada juga yang tiosulfat itu anhidrat. Kalau anhidrat maka berat molekulnya adalah ini, ya, gitu. Nah, sehingga ya apapun lah itu, apakah pentahidrat atau anhidrat, itu pembakuannya bisa menggunakan kalium iodat, ya, KiO3. Di sini Anda tahu bahwa 1 molekul kalium iodat itu setara dengan 3I2. Ya. Jadi 1 molekul kalium iodat itu setara dengan 3 molekul I2. Bagaimana? Sedangkan 1 molekul I2 itu setara dengan 2 molekul natrium tiosulfat. Sehingga 2 molekul natrium tiosulfat itu setara dengan 2 elektron. Sehingga valensinya adalah di sini 1. Berarti kalau gitu, karena ini sudah 1:1, maka valensinya ya apa namanya, elektron yang terlibat ya ini 1 molekul KiO3 menghasilkan 3 molekul I2. Sedangkan 1 molekul I2 tadi kan setara dengan 2 natrium tiosulfat. Sehingga valensinya adalah 6, ya, 2 dikalikan 3. Maka di sini
normalitas natrium tiosulfat ya miligram KiO3 sama ya, selalu pembakuan apa miligram tiosulfat itu setara dengan apa miligram dari kalium iodat. Nah, dalam hal ini natrium tiosulfat karena itu yang cairan ya V tiosulfat kali normalitas tiosulfat sama dengan miligram dari kalium iodat. Miligram apa? Milimol kali valensi dan valensinya 6. Kenapa? Karena 1 molekul KiO3 itu setara dengan 3 molekul I2 dan 3 molekul I2 itu berarti kan setara dengan 6 molekul tiosulfat. Sedangkan 1 molekul tiosulfat itu setara dengan 1 elektron ya, sehingga valensinya ya 6 kali 1 sama dengan 6 ya gitu. Oke, ini contohnya adalah penetapan kadar vitamin C. Vitamin C ini reduktor kuat, maka bisa dianalisis secara langsung dengan menggunakan larutan baku yodium. Ya, maka di sini valensinya 1 karena 1 molekul, valensinya adalah 2 karena 1 molekul vitamin C setara dengan 1 molekul I2. Ya, ini di sini 1, maka valensinya 2. Maka berat ekivalen adalah setengah dari berat molekulnya. Nah, kalau ini Mas dan Mbak antalgin ya, antalgin itu sebenarnya kalau dia nanti antalgin itu nanti dia akan menghasilkan natrium bisulfit ya. Nah, ini natrium bisulfit, kemudian natrium bisulfit itu adalah suatu oksidator suatu reduktor kuat, kemudian sehingga natrium bisulfit itu bisa dititrasi secara langsung dengan menggunakan larutan baku yodium. Nah, ini contoh ya, contoh untuk aplikasi yodometri. Tadi ingat yodometri bisa digunakan untuk analisis senyawa yang bersifat reduktor lemah seperti glukosa atau untuk penetapan kadar yang bersifat oksidator. Dalam hal ini adalah CuSO4 ya. Maka penetapan kadarnya ya gini, CuSO4 ya ditambah dengan Ki, ini kalau Anda perhatikan caranya lebih kurang 2 gram tembaga sulfat ditimbang, kemudian dilarutkan, oke, dimasukkan dalam labu takar, oke, kemudian diambil, terus ditambah dengan kalium yodida. Berarti CuSO4 ketemu dengan kalium yodida, maka akan dihasilkan apa? I2. I2 yang terbentuk ini dititrasi dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat ya gitu. Nah, ini valensinya nanti Anda pun bisa menghitung ya, Anda bisa menghitung. Valensinya kalau dari sini ke sini mesti ini valensinya adalah 4 ya, gitu. Valensinya 4. Ya. Itu ya Mas dan Mbak, minggu depan kita akan lanjutkan teknik yang menurut saya paling menantang, ini adalah terkait dengan bromatometri dan bromometri. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan Anda WA ke saya atau Anda bisa memberikan komentar di nanti akan diupload oleh Mbak Asri juga ke YouTube ya, ke YouTube saya, sehingga kalau Anda nggak paham atau kurang paham, Anda tanyakan di situ aja sehingga nanti itu bisa dibaca banyak orang kalau ada yang kebetulan membacanya atau melihat video itu. Gitu ya Mas dan Mbak ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.